Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang proses pengendalian biaya tetap. Nah, dalam suatu perusahaan atau dalam suatu bisnis, biaya merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus ada di dalam manajemen keuangan atau akuntansi manajemen. Biasanya biaya memiliki tujuan, yaitu memberikan informasi yang nantinya bisa digunakan untuk proses pengendalian, proses perencanaan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, untuk biaya biasanya didefinisikan sebagai kas yang dimanfaatkan atau yang dikorbankan untuk mendapatkan barang ataupun jasa sebagai proses operasional di dalam suatu organisasi yang nantinya akan dimanfaatkan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Nah, menurut klasifikasinya, biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang tidak berpengaruh langsung terhadap hasil produksi. Nah, contohnya biaya gaji, ataupun biaya telepon, ataupun biaya misalkan biaya RT atau biaya rumah tangga. Nah, untuk biaya variabel dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang langsung memiliki pengaruh terhadap hasil produksi. Misalkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan roti ataupun pembuatan kue, biasanya bahan baku yang digunakan adalah telur ataupun tepung terigu. Nah, tepung terigu dan telur tersebut adalah salah satu bagian dari biaya variabel atau biaya yang langsung punya pengaruh terhadap hasil produksi. Jadi apabila produksinya ingin naik, berarti harus meningkatkan biaya variabel atau biaya tepung dan biaya telur tersebut. Ya, setelah kita ngomongin soal biaya atau definisi biaya, kita akan lanjut membahas tentang proses pengendalian biaya tetap. Nah, sebelum kita menjelaskan pengendalian biaya tetap, biasanya biaya ini ada hubungannya dengan laba atau keuntungan. Nah, dalam formulasi akuntansi itu ada rumus laba sama dengan pendapatan dikurang biaya. Nah, apabila sebuah perusahaan ingin mendapatkan laba atau keuntungan, maka ada dua cara atau dua strategi, yaitu meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya. Jadi, apabila dua pendekatan ini berjalan efektif dan efisien, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Yang artinya, apabila perusahaan mendapatkan laba, itu perusahaan tersebut akan going concern atau survive. Dan misalkan contohnya, salah satu contohnya karyawan akan sejahtera, ya mungkin pemegang saham juga sejahtera, yaitu efeknya sangat berantai kalau misalkan perusahaan mendapatkan laba secara terus menerus. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang biaya. Nah, sebenarnya ada dua strategi untuk mendapatkan laba, yaitu strategi meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya. Nah, dalam sisi pendapatan atau peningkatan pendapatan, itu biasanya dilakukan oleh seorang manajemen pemasaran atau tim pemasaran. Nah, karena pendapatan ini sifatnya eksogen, artinya
manajemen itu tidak punya kendali langsung terhadap proses pendapatan atau proses langsung terhadap konsumen. Jadi manajemen hanya punya pengaruh terhadap orang marketing atau tim pemasaran. Tapi sebaliknya, di dalam sisi biaya, manajemen punya kendali langsung terhadap kendali biaya, entah itu pengeluarannya atau penggunaan biaya tersebut. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang biaya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa biaya itu diklasifikasikan lagi ke dua jenis biaya, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Nah, biaya tetap itu apa? Biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak punya pengaruh langsung terhadap hasil produksi atau kualitas produksi. Jadi biaya tetap ini dikeluarkan tapi tidak punya pengaruh terhadap produk langsung, secara langsung gitu. Contohnya biaya gaji. Kenapa biaya gaji? Karena biaya gaji ini, ketika perusahaan mengeluarkan biaya gaji, itu tidak mempengaruhi kenaikan atau penurunan proses produksi. Jadi kalau misalkan biaya gaji itu tetap walaupun karyawannya tidak bekerja, biasanya biaya gaji tetap dibayarkan. Nah, ada lagi contoh lain yang mungkin lebih mudah, itu biaya asuransi misalkan. Biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini tetap dibayarkan walaupun produksi tidak jalan. Misalkan dalam suatu kondisi produksi tidak jalan, nah biaya gaji dan biaya asuransi ini tetap harus dikeluarkan. Nah, biaya variabel. Nah, biaya variabel itu apa? Biaya variabel itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mana punya pengaruh langsung terhadap hasil produksi atau terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Contohnya apa? Contohnya biaya bahan baku. Nah, bahan baku ini atau variable cost ini akan memiliki pengaruh langsung terhadap hasil produksi. Contohnya bahan baku. Nah, misalkan bahan baku dikurangi, maka akan berpengaruh pada hasil produksinya. Misalkan kualitasnya berkurang ataupun mutunya berkurang gitu. Nah, kenapa proses pengendalian yang akan kita bahas ini adalah mengacu terhadap biaya tetap ini? Kenapa? Jadi kenapa kita kita membahas tentang pengendalian biaya tetap? Karena di dalam biaya tetap itu nantinya tidak akan mempengaruhi produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi biaya tetap ini misalkan kita tekan atau kita kurangin, itu nggak akan memiliki pengaruh langsung terhadap produk. Itulah alasan kenapa seringnya kita mendengar bahwa perusahaan melakukan cost down dengan cara melakukan PHK terhadap karyawannya. Nah, karena biaya gaji ini masuk ke dalam kategori biaya tetap atau fixed cost. Nah, sebelum adanya cost down atau PHK di dalam suatu perusahaan, biasanya ada alasan-alasan yang mempengaruhi efisiensi karyawan tersebut atau PHK tersebut. Nah, biasanya melalui analisa-analisa keuangan. Salah satu contohnya adalah cash flow. Nah, mungkin ini nanti kita bahas di lain waktu. Nah, dari biaya tetap ini atau biaya fixed cost ini
nantinya kita akan menemukan atau menganalisa bahwa ternyata biaya gaji ini melebihi idealnya sebuah perusahaan gitu. Dengan cara ada hitungannya lagi, yaitu labor cost. Nah, mungkin ini nanti kita bahas di lain waktu. Nah, dengan labor cost ini nanti kita bisa tahu ideal sebuah perusahaan memiliki jumlah karyawan sehingga nanti biaya tetapnya kita bisa kendalikan. Nah, itu salah satunya kenapa proses pengendalian biaya itu pertama itu pasti mengacu ke biaya tetap, yaitu karena tidak punya pengaruh terhadap produk secara langsung. Jadi pengendalian biaya tetap itu penting di dalam perusahaan supaya perusahaan itu survive ataupun going concern atau berkelanjutan. Nah, ya seperti itu aja sih. Kalau misalkan nanti teman-teman ada tanya masih bingung, teman-teman bisa meninggalkan komentar di bawah ini atau bisa mengirimkan pesan. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.